Allah. Tidak ada ilah sembahan yang disembah ilah kecuali huwa. Huwa itu dia, kembali lagi kepada Allah. Hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini dua sifat yang disematkan kepada Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mendirikan atau yang maha menghidupkan. Jadi Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mendirikan atau yang maha menghidupkan. Kemudian la ta'khuzuhu, tidak ta'khuzuhu, itu kembali kepada Allah lagi. Tidak ada baginya atau tidak disematkan kepadanya atau tidak melekat kepada Allah sinatun. Kalimat ini dari kata nasiya yansa atau lupa menjadi masdar sinatun, lupa. Jadi Allah itu tidak lupa, wala naumun, dan tidak tidur. Maksudnya tidak luput dari penglihatan Allah, dari pengamatan Allah. Dan ini diibaratkan bahwasanya sekecil apapun itu Allah semuanya lihat. Lahu, baginya, bagi Allah, ma fi, apapun itu, fi, di dalam as-samawat, langit-langit. Ya, ini jamak dari as-sama'u, langit. As-samawat berarti langit-langit. Penelitian meneliti bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Ya, ternyata lapis yang diteliti itu baru 7 lapis ozon atau 7 lapis langit yang ada di langit pertama. Jadi manusia jangkauannya hanya sampai di langit pertama. Belum pernah ada yang sampai ke langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi mau ke Arash, apalagi mau ke Sidratul Muntaha, apalagi ke Mustawa. Itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah pernah menembus itu. Wama, dan apapun itu, fil ardi, apa-apa saja di dalam bumi dan seluruh lapisannya. Jadi itu semuanya milik Allah. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man zalladzi, man itu kepada siapapun, zalladzi terhadap orang-orang yang yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yashfa'u itu dari kata syafi'an atau syafaat. Jadi yashfa'u 'indahu di sisinya adalah syafaat, illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Siapapun yang diberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu biasa diterjemahkan pertolongan. Bedanya dalam Al-Quran juga ada dikatakan ma'unah. Apa perbedaannya syafaat dengan ma'unah? Kita biasa dengar kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, ma'unah itu kebersamaannya Allah. Kalau syafaat pertolongannya Allah, mana lebih tinggi? Kebersamaannya Allah dengan pertolongannya Allah. Ya, ma'unah itu jauh sebenarnya lebih tinggi daripada syafaat. Orang-orang yang mendapatkan syafaat itulah orang-orang yang dibersamai oleh Allah. Nanti lihat ini ada ayatnya yang 257. Kemudian ya'lamu, Allah mengetahui. Di situ kalimatnya menggunakan fi'lun mudhari'. Ya, dalam struktur bahasa Arab ada fi'lun mudhari', kata kerja yang sedang sementara berlangsung. Jadi Allah menggunakan kalimat ya'lamu, berarti Allah senantiasa berlangsung memperhatikan dan mengetahui. Nah ini ma baina aidihim, apapun itu di antara kita atau apa saja yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfahum,
kecuali kepada manusia, kepada seluruh manusia. Dan juga ada juga ulama mentafsirkan hukum ini kembali kepada seluruh penciptaannya Allah. Apa tadi yang disampaikan, apapun yang ada di langit dan apapun yang di bumi, Allah tahu semua itu. Nah, ini istilahnya, ini istilahnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu di hadapan mereka dan apapun di belakang mereka. Intinya Allah tahu apapun itu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan la tidak yuhituna itu ahata, meliputi, bi syai'in terhadap sesuatu, min 'ilmihi dari ilmunya, dari pengetahuannya Allah, dari segala pemahaman, illa bima syaa, kecuali terhadap apa-apa yang dikehendaki. Maksudnya Allah akan memberikan ilmu kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah akan mengajarkan seseorang kepada siapapun yang dikehendakinya melalui ini, meliputi yuhituna bi syai', meliputi apapun itu. Nah, boleh saja kita nanti dapat pengetahuan, dapat pengajaran dari anak-anak kita. Ya, dosen saya Prof. Nur yang ada di UIN itu, Nur Wahyudi, dia pernah mengajar, dia dosen filsafat kami, filsafat umum. Dia pernah mengajarkan kepada kami, jika engkau ingin belajar tentang filsafat kebijaksanaan, maka belajarlah pada anak-anak, ya anak-anak kita. Coba lihat apa kalimat-kalimat yang keluar dari anak kita. Itu kalimat logis tulus. Itu kalimat logis tulus istilahnya. Kalimatnya logis itu dan tulus dari dirinya. Makanya biasa orang bilang anak-anak itu tidak pandai berbohong. Kalau dia mengatakan sesuatu, itu memang itu yang dikatakan dan itu tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud dibalik dia berkata. Makanya ketika anak itu berkata, itu bahkan ada yang mengatakan itu mengandung hikmah. Biasanya orang tua ditegur oleh Allah melalui anaknya. Kita ada punya anak atau cucu, biasanya kita ditegur oleh Allah melalui anak atau cucu kita, dari tingkahnya, dari perkataannya, apapun itu. Nah, biasanya ketika kita sibuk atau kita betul-betul lagi ada mungkin pegang HP dan sebagainya, atau kita ada kerja, tiba-tiba ada anak atau cucu kita datang mungkin merangkul atau menegur kita. Itu tegur sebenarnya Allah menegur halus kita. Wahai hambaku, istirahatlah sejenak. Ya, itu teguran. Ya, anak kita. Jadi itu kalau kita punya anak atau cucu, sementara kita kerja tiba-tiba datang, itu sebenarnya ada teguran dari Allah untuk sejenak. Wahai hambaku yang lagi sibuk, istirahatlah sejenak. Karena sebenarnya aku yang sedang. Ya, ini ada kalimat yang luar biasa di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Ya. Al-mujahiduna fima dumina wal ghafiluna fima fu'ila. Nah, ini kalimatnya Masya Allah. Orang sungguh-sungguh atau betul-betul mengerahkan tenaganya terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Ya, apa itu? Rezeki dan sebagainya. Ini coba lihat kata para pekerja menggunakan otak agar fikirannya betul-betul benar, itu sudah dijamin oleh Allah rezeki itu. Wal ghafiluna, tetapi dia lalai terhadap sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh ibadah sholat, padahal rezeki sudah dijamin, tetapi dia kerahkan semua tenaganya untuk cari rezeki, padahal Allah sudah jamin. Padahal di suatu sisi dia lalai terhadap Allah yang sudah Allah wajibkan, yaitu sholat. Nah, maka sayang sekali orang bekerja, pas masuk waktu sholat dia masih sibuk pekerjaannya. Nah, itu sayang sekali. Sayang sekali. Termasuk yang berjualan, termasuk yang punya jualan. Dan itu Allah akan uji. Di saat sudah mendekati waktu sholat, tiba-tiba datang pembeli banyak sekali.
Nah itu sementara ada ujian itu. Ini hambaku yang mau lolos ujian tidak. Nah, kalau tidak lolos ujian ya pasti dia memenuhi para pelanggan penjual. Tapi ada etika, kita sampaikan ke pelanggan, jika ingin masih menunggu, ya silakan ditunggu. Saya sholat dulu. Kalaupun tidak bisa menunggu, boleh ke tempat yang lain. Nah, itu etikanya Nabi ajarkan. Baik, kita lanjut. Wasi'ah itu artinya luas. Kursiyu Allah, kursinya Allah. Nah, ini gunakan kalimat kursi. Nanti kita jelaskan kursiyu as-samawati wal ardh. Ya, ini kalau ada isim, nah isim itu apa tadi? Ada nama atau benda. Kursi kan benda. Kursi itu benda, isim. As-samawati wal ardh. Kemudian ada kalimat setelahnya. Mohon maaf ya kalau saya bilang kalimat dalam istilah bahasa Arab atau Al-Quran itu artinya kata. Ya, kalau kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata, kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab ya ini bahasa Indonesianya kalimat, kalau dalam bahasa terdiri Arabnya dari jumlah. Ya. Kursiyu as-samawat. Jadi kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Maksudnya kursi itu ibarat yang diduduki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah. Makanya biasa disebut kursi jabatan. Nah, karena memang ada kekuasaan di situ. Jadi Allah menyampaikan kursi itu adalah penjelasannya juga disebut kekuasaannya Allah meliputi as-samawat, langit wal ard dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak apa diterjemahkan di situ? Ya'uduhu. Ini saya kurang mengerti di sini. Hifdhuhuma di antara keduanya, hifdhuhuma penjagaan antara keduanya. Ya, wala ya'uduhu. Ya. Hifdhuhuma tidak lepas penjagaan dari keduanya. Ya, jadi langit-langit dan bumi ini ada yang menjaganya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah al-aliyyul azim yang maha tinggi dan maha perkasa dan maha kuat, maha agung. Maha tinggi lagi maha agung. Ya. Jadi ini ayat kursi biasa dibaca untuk menjadi penguat dalam diri kita, sebagai perlindungan kepada diri kita, kepada apapun itu, keluarga kita, usaha kita. Nah, itu ada juga. Makanya bahkan Nabi menganjurkan setiap habis sholat, setiap selesai sholat, kita tidak meninggalkan ayat kursi. Nah, jadi bahkan Allah mengatakan Allah memberikan ampunan yang luar biasa, dan bahkan Allah masukkan surganya kepada siapapun yang tidak meninggalkan ayat kursi selepas sholatnya. Pertama harus dibaca. Jadi makanya imam itu saya sudah sarankan baca ayat kursi. Kalau sudah sholat zikirnya itu tambah ayat kursi. Jangan lepas ayat kursinya. Untuk mengajak para jamaah, untuk saya karena Nabi sudah sampaikan untuk tidak melepaskan ayat kursi selepas kita ibadah sholat. Salah satu hikmahnya juga yaitu ayat kursi inilah yang menjadi ayat di mana para iblis dan seluruh tentaranya menjadi ketakutan ketika dalam sebuah riwayat ketika ayat ini diturunkan. Iblis pun akhirnya menyampaikan kepada seluruh pasukannya, para syaitan, bahwasanya ayat ini ayat yang bisa menghancurkan kita telah diturunkan oleh Allah, yaitu ayatul kursi. Jadi kalau
di ayat 257. Masih ada berapa menit? Masuk syurah? Belum. Masih ada 3 menit ya? Ya. Saya singkat saja. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang-orang yang tadi ya, yang menyandarkan dirinya kepada Allah, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah, ya, Allah menjadi wali. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dari mereka, Allah mengeluarkan orang-orang itu minaz zulumati ilan nur, dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, siapa walinya? Awliya'uhumut taghut. At-taghut itu segala sesuatu yang mencelakakan. At-taghut biasa disandarkan kepada syaitan. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Kerjanya itu mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Terbaliknya tadi Allah. Kalau siapa yang Allah dijadikan sebagai walinya, maka Allah mengeluarkannya dari zulumat dan nur. Sedangkan siapapun yang menjadikan at-taghut walinya, taghut itu segala sesuatu yang bisa melalaikan kita dari penghambaan kita kepada Allah, maka dia menjadi taghut, menjadi wali. Kalau pekerjaannya melalaikan dari ibadahnya kepada Allah, maka itu at-taghut, itu walinya. Tugasnya adalah mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Baliknya, ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka. Auzubillah, hum fiha khalidun, yang kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, maka otomatis langsung Allah yang menjadi wali, menjadi perwalian di muka bumi. Ya, Allah yang menyelamatkan kita. Ya, Allah juga yang mengeksekusi urusan-urusan kita. Nah, kalau ada suatu urusan yang agak sulit dihadapi, maka mohon betul-betul kepada Allah dan pasrahkan, dan jangan kerahkan sedikit pun tenaga kita ataupun pikiran kita ataupun ilmu kita, biarkan Allah yang bertindak. Maka kita akan masya Allah akan mengeluarkan segala kegelapan menuju cahaya. Orang-orang yang akan mengganggu kita dan sebagainya, jika kita sandarkan kepada Allah, maka kita akan diberikan keselamatan. Ini saja yang sempat kami sampaikan.